Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga saja Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Kali ini kami masih akan melanjutkan kelanjutan dari sebuah kisah misteri yang berjudul Terekan Kedung Janin Part 2 Tamat. Bocahmu bagus rupane. Rahmat yang mendengar bisikan lirih dari Mbah Sula seketika tercingkat. Meski tak mengerti sepenuhnya makna dari ucapan itu, namun Rahmat menangkap gelagat aneh dan ganjil dari cara Mbah Sula berucap, yang kemudian disusul kembali dengan sebuah senyum seringai menakutkan. Tak mampu lagi berkata-kata saat itu Rahmat, ia meneruskan langkah keluar kamar dan merebahkan tubuhnya di kursi tamu. Pikirannya melayang meraba-raba tentang siapa Mbah Sula sebenarnya. Sampai waktu serta suasana di luar sudah gelap, Rahmat masih terduduk sendiri dalam diam, merasa adanya ketidaknyamanan di benak dan hati tentang kehadiran Mbah Sula. Berbagai macam pertanyaan berkelebat dalam kepalanya tentang siapa yang mengundang Mbah Sula, di mana tempat tinggalnya, dan dari mana Warni tahu tentang Mbah Sula seorang dukun pijat. Namun dari semua itu, Rahmat belum tahu satupun jawaban dari rasa penasarannya. Mas, kok ngelamun di sini? Satu sapaan pelan dari belakang tiba-tiba saja mengagetkan dan membuyarkan lamunan Rahmat. Sebentar ia menoleh, melihat istrinya yang sudah berdiri tengah menatapnya. Sudah selesai, Dek, sahut Rahmat bertanya sembari bangkit dari duduknya. Sudah? Loh, apa Mas Rahmat tadi nggak ketemu Mbah Sula? Jawab Warni dengan wajah datar dan balik bertanya. Ucapan Warni kali ini lagi-lagi membuat Rahmat terkejut. Jelas bagi dirinya sedari tadi duduk di ruang tamu, tak melihat kepergian Mbah Sula. Apalagi saat matanya melirik pintu depan masih tertutup rapat, meyakinkan dirinya jika tak ada siapapun yang lewat maupun keluar dari dalam rumah. Dek, dari awal saya keluar kamar ya cuma duduk di sini, nggak kemana-mana. Tapi nggak melihat Mbah Sula keluar, ucap Rahmat menjelaskan. Ah, mana mungkin. Mas Rahmat pasti kecapean dan melamun tadi, jadi nggak melihat Mbah Sula keluar, sanggah Warni dengan pikiran logisnya. Enggak, Dek. Meskipun Mas melamun, pasti melihat jika Mbah Sula keluar. Coba aja kamu pikir, Mas duduk di sini, dan bila ada orang lewat mau keluar, kan lewat depan sini. Sahut Rahmat kembali sambil menunjuk letak duduknya yang memang tepat berada di lorong tak berdaun pintu, berbatasan langsung antara ruang tamu dan ruang keluarga. Mas benar-benar butuh istirahat, biar pikiran halu Mas bisa segera mencair dan hilang. Wong jelas-jelas saya tadi lihat Mbah Sula keluar kamar dan mendengar pintu dibuka. Ini pasti Mas Rahmat sudah terlalu banyak kemakan ucapan si orang tua itu. Jadi dikit-dikit langsung nyambung ke urusan tahayul. Tegas Warni mulai dengan suara sengit. Tapi Dek, Mas benar nggak lihat Mbah Sula? Dan ini tak ada sangkut pautnya dengan Mbah Sarci, sergah Rahmat. Sudahlah Mas, capek ngomong sama kamu. Setiap apapun selalu saja dikaitkan dengan hal mistis lah, setan lah, gaib lah. Gak ada yang lain saja, jawab Warni kembali dengan kesal, sambil melangkah pergi meninggalkan Rahmat yang masih diliputi rasa kebingungan. Tidak mungkin Mbah Sula keluar lewat sini. Pasti ada yang tak beres ini, ucap Rahmat dalam batin. Tak berapa lama Rahmat pun melangkah masuk, tapi langkah Rahmat bukanlah menyusul Warni yang sudah berada di dalam kamar, melainkan menuju ke belakang. Sesampainya Rahmat di dapur, matanya menatap lurus ke arah pintu. Ia kembali terenyak mendapati daun pintu menempel rapat dengan pengait besi, menempel seperti biasa, menunjukkan jika pintu itu masih terkunci kuat dari dalam. Sejenak Rahmat terdiam mengedarkan pandangannya, menatapi tiap sudut ruangan seperti tengah mencari-cari sesuatu. Tapi tak lama, Rahmat menarik nafas panjang saat tak menemukan apapun yang dicarinya di ruangan itu. Rahmat akhirnya membalikkan badan serta melangkah kembali ke kamar, berharap apa yang dikatakan Warni adalah benar.
Namun nyatanya, harapan Rahmat kembali terbantahkan sesuatu di dalam kamar. Ia tertegun diam saat baru masuk mendapati bau kapur barus masih tercium tajam di hidungnya. Ada keraguan menyirat di wajah Rahmat saat itu, tapi cepat dirinya tepis demi untuk mengistirahatkan tubuhnya dan berganti pakaian. Lama Rahmat terdiam menatapi langit-langit kamar sambil sesekali menyesapi bau kapur barus yang sudah hampir memudar. Pikirannya masih belum bisa membuang akan hal aneh dan ganjil tentang sosok Mbah Sula. Ingin saat itu ia menanyakan pada Warni, tapi melihat istrinya yang sedang mengandung seperti sudah terlelap, Rahmat menahannya. Sudah menjadi kebiasaan Warni setelah bada Isya beristirahat, terkadang rasa bosan mengindapi diri Rahmat. Ingin rasanya ia keluar rumah dan membaur dengan warga sekitar. Namun keinginannya itu selalu mendapat tentangan dari Warni, membuatnya harus bersabar dan mengalah. Meski sering mendapat dan mendengar sindiran dari beberapa teman serta tetangganya, semakin lama Rahmat larut dalam ayunan keheningan di dalam rumah dan juga bau kapur barus yang sudah menghilang, membuat matanya mulai redup dalam kelegaan, sampai akhirnya Rahmat tertidur, benar-benar tertidur dengan pulasnya. Akan tetapi beberapa jam kemudian, lagi-lagi Rahmat terjaga, terkejut dengan suara derit pintu depan seperti tengah dibuka. Lalu tak lama disusul derap langkah kaki yang menuju ke ruang belakang, membuat Rahmat seketika terjingkat bangkit dari pembaringan. Pelan dan berjinjit langkah Rahmat saat itu, sebab dalam benaknya membersit satu pikiran jika yang masuk adalah seseorang dengan maksud tujuan tak baik. Setapak demi setapak langkah hati-hati Rahmat mengikuti suara menuju ruang dapur, mencoba sedekat mungkin untuk mengetahui siapa yang telah lancang masuk ke dalam rumahnya di waktu larut. Namun, sesampainya di pintu tak berdaun yang menghubungkan ruang keluarga dan dapur, serta hanya berbatas kain gorden, Rahmat yang mengintip dari sibakan celah kain tak menemukan apa-apa. Rahmat terdiam membisu, sambil terus mengitari ruang dapur dengan kedua bola matanya. Tak ada apapun, semua terlihat wajar dan seperti biasa, hingga sampai pada titik di mana dirinya teringat tentang lampu yang menyala terang. Barulah Rahmat mulai tersadar akan hal janggal. Buru-buru Rahmat mematikan lampu terang di dapur dan berniat kembali ke dalam kamar. Tapi sebelum masuk, ia masih menyempatkan diri melihat pintu depan yang jelas tadinya terdengar berderit. Dan saat itu juga, semakin kuat keyakinannya bila yang ia dengar adalah sebuah gangguan. Sebab pintu itu dirinya lihat masih rapat tertutup, tanpa bergeser sedikitpun besi kecil pengait sebagai penguncinya. Rasa takut mulai menyergap diri Rahmat, walau ia sudah kembali berbaring di atas ranjang. Entah mengapa setelah itu matanya seperti enggan untuk kembali terpejam. Sebentar ia melirik jam dinding yang menggantung di atas pintu kamar, di mana jarum pendek menunjuk ke angka 2 dini hari, sehingga semakin membuat pikiran dan jiwanya tersusupi rasa takut. Semakin lama ia terjaga dan berpikir, semakin dirasa tubuhnya dingin, sampai akhirnya Rahmat memaksa matanya untuk terpejam. Tapi tak lebih dari 5 tarikan nafas, Rahmat memejamkan mata. Lagi-lagi ia dikejutkan dengan suara bunyi sanyo dibarengi gemericik air mengalir dari kamar mandi rumahnya. Sempat terheran Rahmat kala itu, selain juga merasa ketakutan, saat menerka bila itu adalah lanjutan dari gangguan tadi. Semakin lama suara gemericik air semakin keras. Meski suara mesin sanyo sudah mati, tapi kali ini berganti suara kebiuran air, persis seperti orang yang tengah mandi. Rasa penasaran yang begitu kuat akhirnya mengalahkan rasa takut dalam diri Rahmat, membuatnya bangkit dan kembali melangkah keluar kamar menuju dapur untuk kedua kalinya. Tiba di pintu, satu keanehan sudah menyambutnya. Melihat lampu yang baru beberapa menit sudah dimatikan, kini sudah kembali menyala. Ingin Rahmat saat itu meninggalkan ruang dapur yang sudah membuat tubuhnya merinding. Tapi entah mengapa Rahmat mendadak seperti merasakan satu kekuatan yang tak bisa ia tolak, menarik kakinya untuk menapak di lantai dapur.
Perlahan kaki Rahmat mengayun pelan menuju kamar mandi yang masih terdengar samar suara gemericik air. Namun, sesampainya Rahmat di kamar mandi berkulah, wajahnya berubah pias dengan mata setengah melotot. Melihat kulah berisi penuh air dalam kondisi tenang, terlebih ketika Rahmat mengalihkan pandangannya ke bawah, tepatnya di lantai, ia tak melihat setetes air pun yang membasahi. Ketakutan Rahmat benar-benar mencuat. Jiwanya tercekat hebat saat tanpa sengaja menatap ke arah dinding dengan beberapa paku tertancap biasa dirinya gunakan untuk menggantung handuk. Terlihat jelas sekali rambut putih panjang tersampir. Tak hanya itu, dari rambut yang tergerai terjuntai ke bawah, Rahmat menangkap aroma kapur barus teramat pekat, sampai membuat dadanya terasa sesak dan nyeri. Rahmat cepat-cepat membalikkan badan, melangkah terburu seirama degup jantungnya yang sudah tak beraturan. Sesampainya ia di kamar, segera menyelimuti seluruh tubuhnya, membiarkan keringat dingin yang membasahi tubuh dan pakaiannya, mengabaikan suara lirih nan samar dari kamar mandi. Lagi-lagi terdengar layaknya orang tengah mandi sembari bersenandung kecil. Malam itu adalah awal dari puncak semua kejadian pilu yang merenggut harapan kebahagiaannya. Tak bisa ditolak ataupun dirinya cegah. Di hari kedua, sama persis di waktu yang sama, saat fajar mulai meredup, Rahmat yang baru pulang dari mencari nafkah kembali mendapati istrinya tengah dipijat oleh sosok Mbah Sula. Keanehan dan kejanggalan sudah Rahmat rasakan dari tatapan dan bau kapur baru sosok tua Mbah Sula yang sedang mengelus pelan bagian perut Marni. Keanehan dan kejanggalan sudah Rahmat rasakan dari tatapan dan bau kapur baru sosok tua Mbah Sula yang sedang mengelus pelan bagian perut Warni. Rahmat hanya diam, tak mampu bersitatap lama, tak sanggup dadanya menampung aroma kapur barus yang menyengat, membuatnya memilih untuk keluar dari kamar dengan iringan seringai kecil yang selalu keluar dari bibir tua Mbah Sula bila melihat dirinya. Tapi sore itu, Rahmat mempunyai pemikiran lain. Ia mencoba membangun keberanian guna menjawab rasa penasaran serta ingin mengetahui siapa sosok Mbah Sula sebenarnya. Rahmat saat itu duduk menunggu tepat di sisi kiri pintu lorong bersekat kain gorden berenda bunga. Setelah sebelumnya sengaja menggeser letak kursi untuk tujuan memudahkan dirinya melihat jelas ke arah pintu kamar. Semenit 2 menit sampai puluhan menit Rahmat menunggu. Akhirnya yang ia tunggu pun muncul. Mbah Sula dengan tubuh sedikit membungkuk melangkah pelan keluar dari dalam kamar. Matanya seketika menyorot tajam melihat Rahmat yang duduk dan juga tengah memandang dirinya, seperti tahu bila Rahmat sengaja menunggu. Sebentar mereka beradu pandang untuk sekian kali, lalu tak lama Rahmat bangkit dan selangkah maju mendekat. "Mari Mbah, saya antar pulang," ucap Rahmat sedikit menekan rasa takut kala mencoba menawarkan diri untuk mengantar sosok Mbah Sula. "Tidak usah, saya bisa pulang sendiri," sahut Mbah Sula dengan suara berat sedikit serak. "Hari sudah gelap Mbah, biar lebih cepat Mbah sampai di rumah." Kembali Rahmat menawarkan diri, berharap jika Mbah Sula bersedia dirinya antar dan menjadi jawaban atas rasa penasarannya. Kali ini Mbah Sula hanya diam, mata tuanya semakin menyorot tajam, seperti ada sesuatu dirinya tak sukai dari kalimat yang diungkapkan Rahmat. Sebentar sosok Mbah Sula melangkah lebih mendekat ke arah Rahmat dan berhenti tepat di sisi kanan Rahmat, membuat jantung Rahmat mendadak berdegup kencang saat merasakan hawa berbeda dari sosok tua bertapih jarik yang kini di sampingnya. Selain bau kapur barus yang tajam menyebar dari tubuh berkulit penuh kerutan. "Rumahku tak jauh dari sini, dan cucu-cucu saya sudah menunggu untuk menjemput. Jadi kamu tak perlu mengantar," bisik lirih Mbah Sula di telinga kanan Rahmat. Antara kaget dan takut saat itu dirasa Rahmat. Meski suara Mbah Sula pelan masuk ke dalam gendang telinganya, tapi makna dari kalimat itu janggal dan langsung membuat merinding tubuhnya. "Saya permisi dulu, besok saya datang lagi," ucap Mbah Sula kembali masih lirih, sebelum senyum sinis di sudut bibir mengawali tubuh bungkuknya berbalik dan melangkah pelan menuju pintu belakang.
Rahmat semakin terpaku menyaksikan kepergian Mbah Sula lewat belakang, bukan melewati pintu depan sebagaimana umumnya seorang tamu. Seketika rasa penasaran menggelayuti benak Rahmat. Demi keingintahuan kemana lagi arah Mbah Sula selepas dari rumahnya. Saat itu juga Rahmat mengikuti langkah Mbah Sula, mengabaikan suara Warni yang beberapa kali memanggil namanya. Dingin dirasa Rahmat saat baru menapaki lantai ruang keluarga. Walau ia tahu waktu memang telah petang, sesudah beberapa menit lalu, telinganya mendengar iqomah sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib berjamaah. Namun kali ini, rasa dingin yang menjalari sekujur tubuh terasa lain dari hari biasanya. Rahmat terus saja melangkah sedikit bercincit, meski ada beberapa hal janggal sudah menyambut, namun tak ia pedulikan. Ia baru berhenti terdiam kaku mematung saat melihat Mbah Sula sudah berada di ambang pintu belakang. Seringai tajam sesaat menghias dari bibir Mbah Sula kepada Rahmat sebelum kakinya melangkah keluar. Tepat di saat itu, satu pemandangan di luar seketika membuat tubuh Rahmat gemetar. Jelas, sangat jelas, mata Rahmat melihat beberapa sosok anak kecil berkain sewek menyambut dan menggandeng tangan Mbah Sula. Sosok-sosok itu terlihat riang, mengerubung dan berlarian mengelilingi tubuh Mbah Sula, layaknya cucu yang bermanja pada neneknya. Kini Rahmat yakin dengan firasatnya tentang siapa sebenarnya sosok Mbah Sula. Keyakinan itu semakin menguat dalam diri Rahmat, manakala ia memberanikan diri mendekat ke arah pintu dan mendapati sosok Mbah Sula diiringi puluhan anak kecil melangkah lurus menuju ke belakang rumah. Suasana yang gelap memendekkan jarak pandang mata Rahmat, sehingga hanya bisa melihat sampai pada tempat yang terkena sebaran cahaya lampu dari sudut kanan. Namun dari situ, Rahmat mengerti arah kemana Mbah Sula berjalan dan menghilang. Dari situ juga Rahmat mengetahui sosok Mbah Sula yang tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok wanita cantik, bergaun putih lusuh dengan rambut berjuntai memanjang sampai menyapu tanah, membuat dirinya langsung bergidik ngeri penuh ketakutan. "Mas, kamu ngapain di situ?" Terjingkat kaget Rahmat mendengar suara Warni dari arah belakang. Sebentar ia menoleh, menatap istrinya yang sudah berdiri sedikit bersandar pada pintu lorong penghubung dapur dan ruang keluarga. "Nggak apa-apa, Dek," sahut Rahmat mencoba menutupi ketakutannya. Cepat-cepat Rahmat berpaling, sekilas matanya masih nampak melirik ke arah luar, di mana sosok Mbah Sula yang berubah menjadi sosok wanita cantik bergaun putih panjang dan puluhan anak kecil sudah menghilang. Berganti kabut-kabut tipis bertebaran menghias gelap malam, sebelum tangannya dengan keras menutup pintu dan menguncinya. Rahmat segera beranjak dari ruang dapur, menghampiri Warni yang memasang wajah menciut dan langsung menarik pelan membawanya ke dalam kamar. "Ada apa sih, Mas? Kok semakin aneh saja kamu ini?" tanya Warni sesampainya di dalam kamar. "Dik, ini benar-benar bahaya. Aku harus menemui Mbah Sarji dan Pak Lukman malam ini juga," jawab Rahmat dengan panik. "Bahaya? Bahaya kenapa, Mas? Apanya yang bahaya?" tanya Warni dengan raut heran. Namun tak lama wajah Warni kembali berubah sebelum Rahmat sempat menjawab, "Jangan kamu bilang ini ada urusannya dengan hal tahayul hingga kamu mau menemui orang tua itu. Tidak, Mas. Aku tidak izinkan kamu pergi, apalagi cuma untuk menemui orang tua dan ustadz itu," sambung Warni tegas dan sengit. "Dek, sekarang aku tanya, dari mana kamu tahu dan mengenal Mbah Sula sebagai seorang tukang pijat?" tanya Rahmat masih dalam kepanikan. "Dia itu memang dukun pijat, Mas. Mbah Sula itu juga warga kampung sini yang biasa mengurusi wanita hamil sampai masa lahiran. Kemarin dia datang dan menawarkan diri buat ngurut saya. Kebetulan memang saya kan sudah lama nggak pijat, dan pijatannya itu enak, nyaman banget. Cocok aku pokoknya sama pijitannya." Warni menjawab dengan panjang lebar, tapi dari jawaban itu semakin menyiratkan kecemasan dan kekhawatiran dalam diri Rahmat. "Tidak, Dik. Besok kalau dia datang lagi,
kamu harus menolaknya. Dia itu bukan manusia. Mbak Sula itu sosok wanita yang Mas lihat beberapa kali di belakang rumah. Dia bukanlah manusia. Sahut Rahmat menjelaskan tentang apa yang sudah benar-benar ia saksikan sendiri beberapa menit lalu. Mas, coba deh Mas Rahmat sekali-kali berpikir secara logis. Jangan mudah percaya dengan hal-hal seperti itu, apalagi berdasarkan ocehan orang tua itu. Lagi-lagi sangkalan keluar dari mulut Warni mendengar ucapan suaminya. Kali ini tolong kamu percaya, Dek. Mas tadi lihat sendiri. Jika Mbak Sula berubah menjadi sosok wanita yang pernah Mas lihat sebelumnya. Dan rumah Mbak Sula itu di belakang rumah kita ini. Makanya Mas mau nemuin Mbak Sarji dan Ustadz Lukman yang tahu dengan hal-hal seperti ini. Terang Rahmat masih ngotot dan berusaha meyakinkan Warni. Terserah apa kata kamu, Mas. Aku tetap gak percaya dengan semua itu. Aku yakin jika Mas Rahmat terlalu banyak berhalusinasi dan kemakan cerita dari orang tua itu. Mas mau anggap manusia atau bukan Mbak Sula, itu terserah Mas Rahmat. Tapi aku tetap tak izinkan Mas Rahmat keluar dan menemui orang tua maupun Ustadz itu. Titik. Terdiam kali ini Rahmat mendengar ucapan dan larangan keras nan sengit istrinya. Ia tak mampu lagi berkata. Matanya hanya bisa menatap tubuh Warni yang sudah terbaring membelakangi. Pikiran Rahmat seketika melayang penuh kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan. Kala bayangan sosok Mbak Sula menari-nari di pelupuk mata, seolah tengah tersenyum penuh kemenangan atas kegagalan sekian kalinya meyakinkan istrinya sendiri. Lunglai tubuh Rahmat terduduk di tepian ranjang, dan tak lama ia pun terpaksa ikut berbaring di samping Warni. Jiwanya berkecamuk, batinnya bercampur aduk antara takut, ngeri dan cemas, membuat matanya enggan mengatuk meski badannya yang sudah terasa dingin merasakan keletihan setelah sehari penuh berkecimpung melaksanakan tugas dan kewajiban seorang laki-laki dalam mencari nafkah. Selagi Rahmat hanyut dan tengah berpikir keras, satu perasaan takut kembali hadir dan menyusup kuat. Saat tiba-tiba saja hidungnya membaui satu aroma wangi yang tak asing, hingga semakin lama aroma wangi itu semakin menguat di dalam kamar, membuat bulu-bulu halus di sekujur tubuhnya berdiri meremang. Tak sampai di situ, perasaan takut dalam diri Rahmat semakin menjadi-jadi, ketika dirinya merasa ada sepasang mata tengah menatapi. Sepasang mata itu seolah tengah melotot dan mengawasi dengan tajam. Rahmat terhenyak dan tercekat kuat ketika sepasang mata dan bau wangi bunga kamboja dirasanya begitu dekat, bahkan sangat dekat sekali, seperti berada tepat di sampingnya, bersebelahan dengan tubuh Warni yang telah terlelap berselimut. Namun ketika ia bangkit terduduk, mengamati serta ingin memastikan sepasang mata dan bau wangi bunga kamboja mendadak hilang. Hanya gerayan rambut hitam tanpa diikat milik istrinya yang terlihat, membuat dirinya tertegun sejenak sebelum buru-buru menarik selimut menutupkan ke seluruh tubuhnya. Pagi itu, setelah mengisi perut serta mengemas keperluan kerja, Rahmat dengan wajah lesu melangkah dan menghampiri kuda besi buatan Jepang yang selalu menemaninya bekerja. Tapi pagi itu, sepertinya ada hal lain yang dilakukan Rahmat, sebab jalan yang biasa dan seharusnya ia lalui untuk ke tempat kerja berbelok ke arah kanan. Namun pagi itu Rahmat seperti sengaja berbelok ke arah kiri. Ia terus memacu laju kendaraan roda 2 warna merah miliknya, menyusuri jalanan kampung tanpa aspal dan banyak berlubang, melewati puluhan rumah warga, sampai akhirnya berbelok dan berhenti di halaman sebuah rumah berdinding tembok bercat hijau, berteras lebar dan memanjang seperti sebuah pendopo. Tak berapa lama setelah 3 atau 4 kali Rahmat mengucap salam, seorang lelaki tua dengan memakai sarung dan berkopiah lusuh muncul menyambutnya. Keduanya segera duduk di kursi berukir dengan sebuah meja bulat di tengah. Sepintas berbasa-basi, sampai akhirnya Rahmat mengutarakan dan memulai cerita panjang lebar tentang kejadian demi kejadian yang dalam 2 malam ia alami berkenaan munculnya sosok Mbak Sula. Sejenak laki-laki tua yang tak lain adalah Mbak Sarji mendengarkan seksama dari awal cerita Rahmat dengan wajah biasa dan sesekali datar.
Hingga sampai pada saat Rahmat menyebut nama Mbah Sula, wajah Mbah Sarji seketika berubah menegang kencang, menunjukkan rasa terkejut yang teramat. Celaka jika benar-benar sosok Mbah Sula muncul dan sudah menemui istrimu, Mas Rahmat, ucap Mbah Sarji tegang. Maksudnya, Mbah? Tanya Rahmat mulai sedikit cemas. Istrimu berarti tak meminum serta menggunakan air pemberian saya dan Pak Lukman. Juga ada sesuatu telah dilakukan istrimu sampai mengundang kemunculan sosok Mbah Sula yang sudah puluhan tahun tak terdengar kemunculannya. Jawab Mbah Sarji sembari matanya menerawang jauh ke depan, seperti tengah memutar memori dalam ingatannya. Siapa Mbah Sula sebenarnya, Mbah? Tanya Rahmat kembali yang belum mengerti. Sebentar Mbah Sarji terdiam, seakan enggan menjawab pertanyaan Rahmat. Namun kemudian satu tarikan nafas berat mengawali sebuah kalimat jawaban yang membuat Rahmat terhenyak dalam ketakutan. Mbah Sula adalah seorang dukun ilmu hitam yang merangkap dukun bayi. Ia menjadi jujukan para wanita malam guna memasang susuk gaib dan juga orang yang ingin menggugurkan kandungan. Ia adalah pemilik pertama rumah yang kamu tempati. Dulu rumah itu adalah praktek perdukunan dan tempat aborsi, sehingga banyak janin serta bayi yang dibuang, dikubur sembarangan di pekarangan belakang rumah itu. Sampai akhirnya warga yang geram setelah mengetahui perbuatan Mbah Sula menghakimi dan mengubur hidup-hidup Mbah Sula di tempat yang sama, di tempat terkuburnya puluhan janin dan bayi hasil perbuatannya. Jelas kembali Mbah Sarji dengan raut wajah yang masih menegang. Yang aku takutkan anak dalam kandungan istrimu. Sebab hampir semua wanita yang tengah mengandung, bila bersentuhan dengan sosok Mbah Sula, dipastikan kehilangan janinnya. Ucap Mbah Sarji membangkitkan rasa cemas kembali dalam diri Rahmat. Apa yang harus saya lakukan demi menyelamatkan istri dan calon anak dalam kandungannya, Mbah? Sahut Rahmat dengan penuh kekhawatiran. Bawa istrimu keluar dari rumah itu hari ini juga. Jangan kembali sebelum tali pusar mengering dan pancar papat istrimu pulang ke dalam rahim. Hanya itu satu-satunya cara supaya janin dalam kandungan istrimu lepas dari incaran Mbah Sula. Andai istrimu tak membanggel, mungkin Mbah Sula masih terkubur dalam kubangan jasad mati yang terkurung. Tapi sekarang sudah terlambat. Sambung Mbah Sarji menjelaskan. Apa tak ada cara lain, Mbah? Mungkin dengan bantuan orang-orang tua, ustadz atau sesepuh spiritual di kampung ini, supaya bisa mengusir sosok Mbah Sula. Ujar Rahmat di sela-sela pikirannya yang terfokus pada saran Mbah Sarji. Iblis tak akan bisa musnah, Mas. Siapapun yang bersekutu dengannya akan abadi dalam kesesatan. Hanya raganya bisa musnah, tapi sukmanya akan tersandra oleh ikatan yang telah tergadai. Kelak di hari kiamat, sukma dan raganya bisa kembali menyatu guna mempertanggungjawabkan di hadapan pangeran yang bau rekso alam dunyo. Jelas dan terang jawaban dari Mbah Sarji setelah sebelumnya menggelengkan kepala pelan. Rahmat tertegun, ia tidak menampik ucapan Mbah Sarji. Meski dirinya belum begitu tahu akan hal seperti itu, tapi ia tak memungkiri satu kebenaran terkandung dari kalimat-kalimat yang dilontarkan Mbah Sarji. Secerca harapan sesaat menyelinap dalam benak Rahmat. Tapi di balik itu, tak luput satu keresahan juga ikut menyusup. Mengingat akan sifat keras membatu istrinya, ibarat karang yang tertanam tajam dan kokoh di lautan. Memikirkan hal itu sedikit mengendurkan semangat Rahmat, seakan sudah tahu apa yang bakal terjadi bila dirinya bercerita serta mengajak Warni untuk meninggalkan rumah yang sudah dibeli dari hasil jerih payah mereka berdua. Apalagi dengan satu alasan selama ini amat diingkari istrinya, bakal semakin menyulitkan dirinya guna bisa mengikuti saran dari Mbah Sarji. Hari itu Rahmat memutuskan untuk tak bekerja. Setelah meneruskan obrolan sebentar, ia pun pamit kepada Mbah Sarji, memacu kembali kuda besinya menuju ke rumah orang tuanya dan beberapa keluarga dekat serta orang tua Warni, dengan harapan bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalahnya. Tak ada satupun dari seluruh keluarga dan orang tua yang menolak saran dari Mbah Sarji setelah dijabarkannya.
membuat setitik harapan menyinar dari wajah Rahmat. Namun harapan itu seketika memudar saat waktu menginjak sore dirinya sampai di rumah. Lagi-lagi semua upaya serta rencana yang telah mendapat restu seluruh keluarga terbentur dan mendapat penolakan keras dari Warni. "Untuk apa pindah? Di sana maupun di sini sama, Mas," ujar Warni tak setuju setelah mendengar semua penjelasan dan ajakan Rahmat. "Iya, Dek, tapi ini demi kebaikan kita semua. Aku ingin calon anak kita sehat, lahir dengan selamat." Timpal Rahmat berusaha meyakinkan. "Loh, kenapa dengan calon anak kita? Dia sehat, Mas. Bahkan aku jauh lebih baik sekarang setelah diurut dan minum ramuan dari Mbah Sula," bantah Warni dengan datar. Meski tak terkesan keras ucapan Warni, namun sanggup membuat Rahmat terhenyak. Wajahnya seketika menegang mendengar nama Mbah Sula dari kalimat ramuan terucap dari bibir istrinya. "Justru itu, Dek, aku mengajak kamu untuk sementara pindah. Dek, Mbah Sula itu pemilik pertama rumah ini, dan dia sudah meninggal puluhan tahun silam, terkubur tanpa terurus di belakang rumah." Sedikit bergetar suara Rahmat berusaha menjelaskan alasan intinya. "Mas, kamu jangan ngaco. Dari mana kamu dapat cerita seperti itu?" tanya Warni sembari bangkit dari duduknya seperti terkejut mendengar ucapan Rahmat. "Mbah Sarji, beliau sudah menceritakan semuanya. Karena itu juga yang menjadi alasan kuatku mengajak kamu sementara pindah. Kamu tahu, kini Mbah Sula sedang mengincar calon anak kita." Dingin jawaban Rahmat kali ini. "Sulit bagiku, Mas, untuk percaya dengan semua cerita dari orang tua itu. Aku sudah terlanjur nyaman berada di dalam rumah hasil keringat kita berdua. Aku yakin kita akan baik-baik saja. Lagian, tinggal beberapa bulan lagi masa kelahiran anak kita. Jadi kamu gak usah berpikir aneh-aneh mulai sekarang," sahut Warni yang kembali duduk di samping Rahmat. Tangannya perlahan mengelus bahu Rahmat, mencoba untuk menghibur suaminya yang terlihat kalut. "Tapi Dek, ini beneran. Mas tadi juga mencari tahu dari beberapa teman dan warga kampung sini tentang siapa Mbah Sula. Dan jawaban mereka sama. Jika Mbah Sula itu sudah meninggal. Bahkan meninggalnya itu dikubur hidup-hidup oleh warga yang kesal dengan perbuatannya. Mbah Sula itu dulunya memang dukun pijat, tapi juga penganut ilmu hitam," ungkap Rahmat kembali masih berusaha untuk tak menyerah meyakinkan Warni. "Lebih baik nanti kita tanya langsung kebenaran cerita yang Mas dapat pada Mbah Sula, biar jelas. Aku sih nggak percaya, masa ada orang sudah meninggal kok masih bisa mijit." "Nanti Mas, sebentar lagi Mbah Sula datang. Kita cari tahu kebenarannya," sahut Warni masih dengan ketidakpercayaannya. "Akan lebih baik lagi jangan terima dan menemui dia lagi, Dek. Aku benar-benar khawatir. Aku tak mau terjadi apa-apa lagi denganmu dan calon anak kita, seperti waktu itu. Aku tak mau terjadi apa-apa lagi denganmu dan calon anak kita seperti waktu itu," ujar Rahmat sembari mendongakkan wajahnya, berharap Warni yang sudah menemani hidupnya beberapa tahun luluh dan mau mengikuti nasihatnya. "Kita lihat dulu kebenarannya, Mas. Jangan-jangan ini cuma fitnah dari orang tua sok pintar itu. Juga orang-orang yang tak suka dengan kita dan Mbah Sula. Kita tunggu sebentar lagi, supaya semuanya bisa jelas." Lagi-lagi sautan sengit Rahmat terima dari Warni sembari bangkit dan melangkah pergi. Rahmat hanya terdiam, menatapi punggung istrinya sebelum menghilang di balik kain gorden penyekat pintu penghubung. Sirat kecemasan nampak begitu kuat menggurat pada wajahnya yang kuyu. Sesaat setelahnya, ketika waktu merayap semakin sore, Rahmat mulai merasakan hawa lain dan suasana tak seperti biasanya. Ada perasaan aneh bergelayut, menyusup menguat dalam batinnya. Apalagi ketika matanya menyorot keluar, melihat keredupan alam yang mulai tersembul bayang-bayang petang, seolah Rahmat terasa bagai satu tanda atau isyarat sebuah kesedihan. Lama
Lama sekali Rahmat termenung membisu di ruang tamu tanpa tahu harus berbuat apa. Sampai tak menyadari bila suara panggilan lantunan adzan maghrib berkumandang lantang, guna menggugah para hamba-hamba untuk segera mendatangi rumah suci, menunaikan kewajiban sebagai makhluk tercipta, menyembah kepada yang menciptakannya secara berjamaah. Rahmat baru tersadar setelah suara saklar, lalu disusul kebiar nyala lampu di seluruh rumahnya. Meski dirinya tak mengetahui tangan siapa yang sudah menekan dan menghidupkannya, seketika Rahmat bangkit dan melangkah menuju pintu. Ia semakin sadar jika waktu telah berganti malam. Melihat di luar suasana sudah berubah gelap, Rahmat sempat tertegun sejenak. Mencoba mengingat-ingat lamanya ia terduduk sendiri. Ia merasa seolah terhipnotis hingga tak bisa menghitung waktu. Padahal sore itu, ia berkeinginan membawa Warni keluar, meski tak membawa pindah, namun sekedar mengalihkan dari kedatangan Mbah Sula. Rahmat kembali menyandarkan punggungnya di kursi setelah menutup pintu rapat-rapat. Tapi tak lama Rahmat kembali bangkit saat satu jeritan melengking mengejutkannya. Gugup dan setengah berlari Rahmat menghampiri kamar tempat di mana jeritan itu berasal. Sampai sepersekian detik, tepatnya ketika Rahmat sudah di ambang pintu, tubuhnya mendadak terasa kaku dan dingin, sedingin tatapannya yang tertumpu ke atas ranjang. Mbah Sula. Lirih suara gumam tercekat Rahmat, menyaksikan sosok Mbah Sula tengah terkekeh dan duduk di atas perut istrinya. Ingin Rahmat segera menghampiri serta menolong Warni yang terlihat meringis, seperti menahan kesakitan teramat sangat. Tapi saat itu, kaki Rahmat seolah terpaku berat, tak mampu ia gerakan sedikit pun. "Jangan, Mbah, sakit." Rintih Warni dengan mata melotot tertuju pada sosok Mbah Sula. Namun suara Warni seolah satu rintih menegaskan bagi Mbah Sula. Ia terus saja tertawa ngikik, sembari menghentak-hentakan tubuhnya di atas perut buncit Warni, membuat Rahmat yang melihat secara jelas panik dan ketakutan. "Mbah, tolong hentikan. Jangan sakiti istri saya, Mbah. Lepaskan dia, Mbah." Seru Rahmat di sela-sela kecemasan dan ketakutannya. Tapi lagi-lagi seruan Rahmat tak dihiraukan sosok Mbah Sula. Bahkan tidak sedikit pun Mbah Sula menoleh. Ia malah semakin mengeraskan tawa ngikiknya, mengiringi jerit melolong dari bibir Warni. Rahmat yang masih dirundung kepanikan, kini tersusup rasa tak tega melihat istrinya sangat tersiksa. Ia meraung dan memaksa kakinya untuk melangkah. Namun, baru saja kaki kanannya terangkat, tiba-tiba ia merasa ada tangan-tangan yang menahannya, menarik kembali dengan kuat, hingga menjejak dan menapaki di lantai semula. Sebentar Rahmat masih meraung serak, berusaha keras dan gigih untuk bisa menolong istrinya. Tetapi kemudian tak berapa lama, ia terdiam dalam puncak ketakutan saat matanya melihat ke bawah mendapati jari-jari tangan mencengkram erat pada kedua kakinya. Kilat kepasrahan nampak jelas dari raut wajah Rahmat. Tubuhnya serasa tak bertulang, menyadari sekeliling tempatnya berdiri sudah dirubung sosok-sosok bocah kecil berkain sewek dengan bola mata membulat kecil berwarna putih rata. Puluhan sosok bocah itu terlihat riang. Tangan-tangan kecil mereka saling berebut memegang dan mencengkram kaki Rahmat, seakan tahu dan sengaja menghalangi Rahmat yang berusaha menolong Warni. Meski tangan mereka tampak kecil di mata Rahmat, akan tetapi ia merasa bila tangan-tangan itu begitu dingin, keras dan kuat, membuatnya hanya bisa terdiam pucat tak berdaya melawan cengkeraman sosok-sosok bocah berbau amis dan tak beralis. Linangan air mata Rahmat akhirnya meleleh dibarengi rasa ngeri. Ketika tak lama kemudian, dirinya kembali mendengar lolongan menyayat dari istrinya saat Mbah Sula yang sudah turun dan berdiri di samping Warni menarik paksa sesuatu dari dalam perut melalui jalan lahir istrinya. Tawa ngikik panjang Mbah Sula disambut rengekan riang puluhan sosok bocah tak berbaju dan berkepala plontos sebentar menghias dalam kamar Rahmat, manakala tangan tua Mbah Sula berhasil mengambil sebuah gumpalan sebesar kaki manusia dewasa dari dalam perut Warni. Bau amis bercampur kapur baru spontan menyeruak,
menyengat berasal dari tangan Mbah Sulak yang sedang menimang-nimang gumpalan darah kehitaman dan berlumur darah. Mbah Sulak terus-menerus tertawa ngikik tiada henti, sebelum akhirnya terdiam dan melototkan bola mata putihnya ke arah Rahmat. Menggigil tubuh Rahmat, jiwanya terguncang hebat saat Mbah Sulak berjalan pelan mendekatinya, sambil mengacungkan gumpalan yang dirinya tahu adalah janin calon anak pertamanya. "Sudah kubilang anakmu bagus kan?" Semakin menggigil gemetar tubuh Rahmat mendengar ucapan dan seringaian sinis dari bibir Mbah Sulak yang telah berdiri tepat di hadapannya. Tak mampu lagi Rahmat berucap atau menyahut, hanya matanya yang sebentar mengejap-ngejap, seolah tak ingin melihat gumpalan di tangan Mbah Sulak. Apalagi saat wajah tua penuh keriput Mbah Sulak mendekat dan tinggal berjarak beberapa senti dari wajahnya. Tubuh Rahmat seakan mati rasa, tak lagi merasakan degup jantung dan desiran darah mengalir. Yang ada yang terasa olehnya saat itu hanya sapuan dengus nafas menebar aroma amis, bercampur bau kapur barus dari sosok berbola mata putih rata, Mbah Sulak. "Anakmu sekarang aku yang merawat, sebagai ganti batalnya pengakuan dan ingkarnya istrimu atas keberadaan kami di sini telah lebih dulu daripada kalian." Tak kuasa lagi Rahmat menahan letupan rasa takut bercampur amarah mendengar kalimat Mbah Sulak bila gumpalan yang disodorkan tepat di wajahnya adalah janin, calon anak dari rahim istrinya yang telah diambil paksa meski belum sempurna. Hanya raungan serak saat itu terdengar dari tenggorokan Rahmat, lirih, lemah, terkalahkan oleh riuh suara bocah-bocah berkain sewek mengiring tawa ngikik sosok Mbah Sulak yang melangkah perlahan meninggalkan Rahmat. Tubuh Rahmat seketika goyah, tergerak dan roboh saat kakinya gemetar tak mampu menopang lagi. Ia terduduk bersimpuh, menangis pelan sebelum bangkit, memaksa kakinya berayun mendekati ranjang tempat Warni terbaring. Tangis meraung akhirnya pecah dan keras ketika matanya mendapati kubangan darah di sela-sela dua kaki istrinya bagian atas. Tak mampu lagi Rahmat menahan kepedihan yang menggurat tajam, menusuk dan mengobrak-abrik jiwanya. Namun tak lama raungan Rahmat terhenti manakala tangannya merasakan denyut nadi dari pergelangan tangan istrinya. Satu harapan kembali muncul dalam diri Rahmat saat tahu masih ada nafas dalam diri Warni yang semula dirinya kira telah meninggal. Tanpa berpikir panjang, Rahmat membopong tubuh lemah istrinya, membiarkan limpahan darah menggenangi kasur bertilam kain halus, dan mengacukan sepasang mata menyorot sinis dari sudut kamar di sisi kiri. Teriakan panik Rahmat seketika mengundang perhatian tetangga sekitar, membuat beberapa lelaki yang kebetulan melihatnya membopong tubuh Warni berdatangan dan segera membantu. Sampai akhirnya dalam beberapa puluh menit saja, Warni bisa sampai di sebuah puskesmas desa. Kekalutan masih terus menggelayuti pikiran Rahmat meski Warni telah berhasil diselamatkan. Merasakan deburan amarah masih begitu kuat menggelora dalam dada kala bayang-bayang Mbah Sulak yang sudah merenggut calon anaknya menari-nari di pelupuk mata. Rasa sesal dan amarah Rahmat semakin memuncak ketika Warni dinyatakan telah keguguran dan tak bisa lagi mengandung, sebab akibat luka rahimnya harus diangkat. Malam itu juga Rahmat menghubungi seluruh keluarga, orang tua serta mertuanya. Tak berapa lama mereka pun berdatangan, termasuk Mbok Ngah dan Pak Kasdi yang ikut menunggui Warni. Setelah menceritakan dan bermusyawarah sekilas, Rahmat memutuskan kembali ke rumah, berniat mengambil beberapa helai pakaian sebagai ganti, juga membersihkan darah bekas keguguran Warni yang sempat ia lihat mengotori di atas ranjang sebelum mengering. Entah jam berapa tepatnya saat itu Rahmat tak bisa memastikan, tapi melihat jalanan yang mulai terlihat lengang, Rahmat menduga jika waktu saat itu mulai merangkak larut. Sunyi dan sepi memudahkan dan mempercepat laju kendaraan Rahmat. Hingga tak lebih 40 menit menempuh perjalanan, akhirnya ia pun sampai. Perasaan carut-marut yang menghias benak sedari puskesmas seketika berubah tak nyaman kala kakinya melangkah ke dalam. Ada satu siratan aneh dalam batinnya, mulai dari pertama masuk hingga sampai di dalam kamar. Sejenak Rahmat terdiam di sisi ranjang, ia terkesiap,
terkejut melihat kain tilam halus pembungkus kasur terlihat bersih dan rapi. Tak percaya dengan penglihatannya, Rahmat mendekatkan wajah mencoba meyakinkan diri. Akan tetapi, dari itu semua semakin melipat gandakan perasaan aneh dan rasa terkejutnya. Jelas bagi Rahmat saat meninggalkan kamar sewaktu membopong tubuh lemah Warni, kain kasur bersimbah darah dan lendir berbau amis dan arus. Namun kini genangan darah dan lendir lenyap. Bahkan indera penciumannya saat itu membawa wangi bunga tak asing di tempat yang ia yakini sebagai awal dirinya melihat genangan darah. Sedetik dua detik sampai beberapa tarikan nafas kemudian, Rahmat masih termenung terduduk di samping ranjang, menyesapi wewangian kembang yang biasa tumbuh di tanah kuburan, sebelum satu tiupan angin lembut menyapu wajah dan leher, membuat bulu-bulu halusnya berdiri merinding. Cepat-cepat Rahmat bangkit dan mendekati lemari kayu yang berada di sudut kiri kamar bersampingan dengan jendela. Ia tersadar akan suasana serta hawa yang semakin tak nyaman, bukanlah sebuah hawa biasa. Apalagi saat itu ia merasakan bila dari pojok sebelah kanan kamar, sorot tajam sepasang mata seperti sedang menatapinya dengan sinis. Meski tak melihat wujud utuhnya, kepekaan Rahmat lagi-lagi diuji manakala pintu lemari kayu telah terbuka, disambut sengat bau anyir pekat menyesakan dadanya. Dua langkah Rahmat tersurut mundur, matanya lekat menatap tumpukan pakaian yang tersusun rapi di dalam lemari bersusun 3 tingkat. Seakan tak percaya jika di dalam lemari yang setiap hari ia dan istrinya gunakan, tiba-tiba terdapat hal aneh. Tercekat membuat Rahmat tertegun dan berpikir keras antara ragu dan takut, menyadari semakin banyaknya kejanggalan yang ada di kamarnya. Tapi demi satu tujuan, Rahmat akhirnya kembali maju mendekat. Tangannya dengan cepat segera memilih dan mengeluarkan beberapa helai pakaian warni yang akan dibawanya sebagai ganti, tanpa menuruti dan mengacuhkan rasa ingin tahu tentang sebab atau sumber dari bau anyir yang masih terus menyeruak. Setelah selesai memilih beberapa saja, Rahmat menutup pintu lemari dan buru-buru melangkah keluar. Namun, baru saja kakinya menginjak lantai ruang tamu, mendadak jantungnya seperti berhenti berdetak. Wajahnya mempias putih, menahan gejolak jiwa takutnya saat mendapati satu sosok wanita cantik bergaun putih panjang duduk bersimpu di lantai, menyandarkan kepalanya di pangkuan sesosok wanita tua yang duduk di kursi atau tepat di atasnya. Jelas, sangat jelas di mata Rahmat, dua sosok wanita sudah dirinya lihat beberapa kali tersenyum kepadanya. Rahmat merasa jika dua sosok wanita yang mana salah satunya ia tahu adalah sosok Mbah Sula sengaja menampakkan diri di hadapannya. Setelah ini, bawa istrimu keluar atau pindah dari tempat ini dan jangan kembali lagi. Satu ucapan pelan dari sosok Mbah Sula seketika menyentak Rahmat. Tubuhnya semakin tergetar, terdiam tanpa mampu menggerakkan lidah dan bibir untuk menyahut. Ini semua akibatnya menantang Nyaiku. Masih untung istrimu tidak dijadikan tumbal di kediaman yang sudah adem dari puluhan tahun yang lalu. Makanya hati-hati, jangan diulangi lagi. Sambung Mbah Sula sembari mengusap pelan rambut hitam nan panjang sosok wanita yang terpejam dan menyandarkan kepala di pangkuannya. Sedang Rahmat masih terdiam dalam ketakutan. Ia hanya mendengarkan seraya menekan kuat-kuat gigil ketakutan dalam jiwanya. Matanya tak bisa lepas dan terus tertumpu pada dua sosok yang telah menorehkan malapetaka dalam hidupnya. Tak berselang lama Rahmat kembali tergelak mati rasa, seperti tidak sanggup lagi menahan gelombang rasa takut saat sosok wanita di pangkuan Mbah Sula perlahan mengangkat wajahnya. Pelan namun pasti, sosok dengan raut wajah pucat pasi tanpa alis serta berbola mata putih rata mendekati tempat Rahmat berdiri. Berjalan mengitari sampai beberapa kali tubuh Rahmat sebelum melangkah pergi menuju ke arah belakang, meninggalkan aroma bunga kamboja dan suara gemeresek dari juntayan panjang rambutnya yang menyapu lantai. Tak ada ucapan apapun dari sosok wanita disebut sosok Mbah Sula sebagai Nyai. Wajahnya pun terlihat datar ketika berjarak beberapa jengkal dari wajah Rahmat. Namun dari sorot mata putihnya, Rahmat tahu bila ada kemarahan di dalamnya. Rahmat akhirnya mampu menggerakkan tubuh bekunya
Setelah hal yang sama dilakukan sosok Mbah Sula, menyusul sosok wanita yang sudah berlalu lebih dulu meninggalkan dirinya. Sesaat Rahmat menyadarkan tubuh di tembok dinding pembatas kamar, berusaha mengatur deru nafas dan memulihkan jiwa takutnya. Lalu tak berapa lama langkah goyahnya mengayun keluar, meninggalkan rumah penuh kengerian yang ditimbulkan ulah dari kesombongan istrinya sendiri. "Ada apa, Nak Rahmat? Sepertinya kamu ketakutan," ucap Pak Kasdi melihat Rahmat yang baru tiba di puskesmas dengan wajah pucat, menyiratkan satu ketakutan. "Tidak apa-apa, Pak. Saya baik-baik saja," jawab Rahmat berusaha menutupi. "Tidak, Nak. Bapak tahu betul dengan kamu. Jadi Bapak yakin pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Apakah soal Warni yang divonis tak bisa lagi mempunyai anak?" tanya Pak Kasdi mengejar sikap Rahmat yang dirasa tak seperti biasa. Rahmat terdiam, matanya menatap lurus ke arah pintu kamar tempat Warni terbaring ditemani Mbok Ngah dan salah satu kerabat dekatnya. Napasnya masih terlihat menderu pelan, mengiringi keraguan saat ingin menceritakan semua yang baru ia alami. Pak Kasdi sendiri hanya menatap penuh iba pada sosok Rahmat, menantu yang ia kenal pendiam dan sangat sabar dalam segala hal. Dadanya ikut bergemuruh melihat kilatan beban yang begitu besar dan berat dari wajah Rahmat. Setelah beberapa kali mengalami kejadian aneh, sampai akhirnya memuncak dengan kehilangan calon buah hati yang lama ia dambakan, satu helaan nafas panjang terdengar dari Rahmat sebelum wajahnya berpaling dan menatap lekat pada raut penuh kerutan milik mertuanya. "Jujur saya terpukul dengan keadaan Warni, Pak. Tapi saat ini bukan hanya itu yang menjadi beban bagi saya." Lirih dan berserak suara Rahmat, mencoba mengawali ungkapan beban yang ia tahan. "Beban apa lagi yang kamu rasakan, Nak? Ceritalah, supaya Bapak tahu dan bisa sama-sama mencari solusinya," sahut Pak Kasdi antusias. "Saya rasa rumah itu akan saya jual saja, Pak. Saya dan Warni harus pindah dari tempat itu." Sedikit terkejut Pak Kasdi mendengar ucapan Rahmat. Ia terdiam dan sebentar tertunduk sebelum kembali menegak kala mendengar Rahmat mulai bercerita. Bercampur aduk saat itu pikiran Pak Kasdi yang dengan seksama mendengarkan semua kejadian tengah diceritakan Rahmat. Perasaannya menjadi tak enak, penuh sesal dan malu sebelum Rahmat mengakhiri cerita panjangnya. Cerita petaka buah dari kecongkakan darah dagingnya sendiri mengakibatkan bertubi-tubi bencana pada suami dan orang lain. "Nak Rahmat, kamu yang kuat. Maafkanlah Warni. Maafkan juga Bapak yang tak bisa mengendalikannya," ucap Pak Kasdi setelah Rahmat merampungkan cerita dan sama-sama terdiam. "Tidak, Pak. Bapak tidak bersalah. Justru sayalah yang seharusnya bertanggung jawab. Sayalah yang pantas disalahkan, karena saya sendiri gagal untuk menjadi pelindung bagi Warni," sahut Rahmat seraya menggelengkan kepalanya pelan. "Kita berdoa saja. Semoga setelah ini Warni bisa menyadari kesalahan dan kekeliruan, serta bisa merubah cara berpikirnya," tukas Pak Kasdi dengan mendoakan penuh pengharapan yang diamini Rahmat. Percakapan dengan bumbu musyawarah antara Rahmat dan Pak Kasdi berlanjut sampai suara tarhim terdengar dari masjid besar yang terletak di sebelah kantor kecamatan. Dengan keputusan Rahmat dan Warni untuk sementara tinggal bersama Pak Kasdi dan Mbok Ngah, sebelum rumah yang menjadi saksi kelam kehidupan Rahmat terjual. Akan tetapi, rupanya hal itu tak mulus berjalan. Kembali dan lagi rencana yang sudah membulat antara Rahmat dan Pak Kasdi tertunda dengan sikap Warni. Berawal dari kesadaran Warni sore itu, setelah lebih dari 30 jam ia pingsan, sesaat Warni menangis pilu penuh kesedihan mendengar kejadian yang sudah merenggut janin dan rahimnya. Ia terlihat teramat trauma dan seperti belum bisa menerima kenyataan. Namun di balik itu semua, satu kilatan amarah dan dendam tampak menggurat tajam dari sorot matanya. Selama 4 hari Warni dirawat dan mulai membaik, tapi selama itu juga ia lebih banyak terdiam dan seperti enggan berucap. Perubahan sikapnya itu sempat disambut positif oleh Rahmat dan kedua orang tuanya, yang sangat berharap akan perubahan sifat dan cara berpikir Warni setelah mengalami kejadian itu. Namun mereka rupanya salah dalam menyikapi diamnya Warni. Hal itu tercermin tepat di hari kelima.
Ketika keadaannya semakin membaik dan diizinkan pulang dengan menjalani berobat jalan, saat itulah Rahmat mengutarakan keinginan yang telah disetujui Pak Kasdi dan Mbok Ngah bahwa akan sementara pindah ke rumah orang tua Warni dan berniat menjual rumah mereka sendiri yang telah menorehkan luka dan malapetaka. Namun, seperti sebelumnya, sikap kekeh Batunya kembali menolak untuk tinggal bersama dengan orang tuanya meski hanya sementara. Mas, itu adalah rumah hasil jerih payah kita. Itu impian kita selama ini. Aku tetap tak setuju jika rumah itu dijual. Bantah Warni dengan memalingkan raut wajahnya ke arah jendela kamar puskesmas tempatnya dirawat. Dek, aku tak mau lagi berdebat denganmu. Sudah cukup kerasnya prinsipmu telah menghancurkan impian kita. Aku tak mau lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan setiap hari di rumah itu. Tegas kali ini ucapan Rahmat, tapi itu belum cukup untuk menggoyangkan pancang prinsip Warni yang masih menancap kuat. Mas, ketakutan yang Mas Rahmat rasakan itu terlalu berlebihan. Aku tahu dan percaya ini ulah Mbak Sula. Aku percaya kalau dia wanita iblis. Tapi, apa hanya karena dia kita harus keluar dari rumah itu? Sahut Warni masih dengan teguh membela keyakinannya. Apa masih belum cukup semua yang kita alami? Apa harus menunggu saya atau kamu menjadi korban selanjutnya setelah calon anak kita yang mereka ambil? Kalau itu maumu, silahkan. Kalau itu yang kamu kehendaki, aku tak bisa lagi memaksamu. Tapi aku juga tak bisa menemanimu jika tetap di rumah itu. Pelan dan paro suara Rahmat, wajahnya menunduk seakan pasrah akan keputusan yang diambil istrinya. Mas, kamu... Sedikit menjerit kali ini Warni mengetahui maksud dari ucapan Rahmat yang seolah memberinya satu pilihan dengan tegas. Aku sudah capek, Dek, dengan semua ini. Aku ingin hidup tenang tanpa bersentuhan dengan hal-hal yang tak terlihat namun membahayakan. Ingat, bukan hanya kali ini kamu, aku, mengalami hal buruk selama tinggal di rumah itu. Dan itu semua atas ulahmu yang tak mau percaya dengan larangan pantangan apapun. Sekarang lihatlah, buka hatimu, lihat kenyataan sekarang. Panjang dan lagi tegas ucapan Rahmat membuat Warni seketika diam tertunduk. Sejenak suasana sunyi dan hening ketika Rahmat dan juga Warni seperti terhanyut dalam pikiran masing-masing. Sampai beberapa saat kemudian, derap langkah kaki membuat keduanya tersadar dari lamunan. Sudah siap kamu, Nduk? Satu suara dari Mbok Ngah yang baru masuk sedikit mencairkan suasana kaku antara Rahmat dan Warni. Sebentar lagi, Bu. Dengan tersenyum Rahmat menyahut, mencoba menutupi perdebatannya dengan Warni. Baiklah, Mas. Saya akan ikut tinggal sementara bersama di rumah Ibu. Tapi aku mohon, jangan buru-buru menjual rumah itu. Ucap Warni dengan terpaksa menyerah. Anggukan pelan dan senyum tipis menghias dari bibir Rahmat serta Mbok Ngah. Mendengar ucapan Warni yang kali ini mau menuruti kemauan Rahmat khususnya. Namun kejanggalan kembali Rahmat rasakan dari sikap Warni saat baru satu malam mereka menginap di rumah orang tua Warni sendiri. Mulai dari sikapnya yang semakin temperamen, marah tak jelas, hingga sering keluar sendiri di tengah malam hanya sekedar melamun. Sikap tak jelas Warni akhirnya memuncak tepat di hari ketiga sewaktu tinggal bersama orang tuanya, di mana sore itu saat Rahmat baru saja pulang dari bekerja. Ia memaksa sang suami untuk mengantarkannya ke rumah mereka yang telah 3 hari ditinggalkan. Permintaan itu sempat mendapat penolakan tegas dari Rahmat. Ia yang sudah begitu membulat untuk menjual dan tak ingin lagi mengusik apapun, khususnya sang penunggu lain di rumah itu, terpaksa menuruti kemauan Warni yang merengek dan membumbui dengan berbagai macam alasan. Setelah berpamitan dengan Mbok Ngah, Rahmat yang masih terlihat lelah akhirnya mengantar Warni ke rumah yang telah membuatnya merasakan kengerian. Bayang ketakutan seketika melintas dalam benak Rahmat ketika baru saja sampai di halaman. Memaksa memori di kepalanya, spontan memutar kembali kelebatan kejadian menakutkan, mengerikan, dan memilukan. Rahmat yang berjalan di belakang Warni sedikit ragu untuk ikut masuk ke dalam. Rasa takut begitu tergambar jelas pada raut wajahnya. Saat Warni membuka pintu, memunculkan bayangan sosok Mbak Sula.
serta sosok wanita berambut panjang bermata putih rata. Meski itu hanya bayangan sepintas, namun dalam hati Rahmat merasa seperti nyata dan seolah menjadi suatu tanda isyarat. "Mas, kenapa kamu? Kok seperti takut gitu?" tanya Warni melihat wajah Rahmat menegang dan seolah enggan untuk ikut masuk. "Entahlah dek, perasaanku tiba-tiba saja tak enak," sahut Rahmat pelan. "Ya sudah, kalau begitu biar aku saja yang masuk," ujar Warni. "Ya sudah, kamu cepat ambil pakaian dan kebutuhanmu. Aku tunggu di sini." Warni akhirnya melangkah masuk tanpa berkata apapun lagi setelah mendengar jawaban dan perintah Rahmat, yang saat itu memilih duduk di kursi kayu teras depan, menatapi jalanan sepi depan rumahnya seperti biasa ia saksikan di kala waktu senja. Beberapa menit, ratusan detik telah berlalu, namun belum ada tanda Warni selesai mengemasi barang-barang miliknya dan keluar, membuat Rahmat yang menunggu semakin merasai kegusaran yang sejak awal menghantui perasaannya. Sebentar Rahmat bangkit, sekedar ingin membuang kegelisahan sambil menunggu dengan menatapi langit redup dari halaman. Tapi hal itu tak membuahkan hasil. Justru saat mengetahui langit semakin beranjak kelam, Rahmat semakin dirundung rasa tak nyaman. Apalagi mengingat akan hal-hal menyeramkan yang ia alami dulu, hampir kesemuanya di waktu tepat seperti saat sekarang, membuat perasaannya tak karuan. Rahmat akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam, berniat melihat dan membantu Warni. Langkahnya sempat terhenti sejenak saat tubuhnya baru memasuki ruang tamu. Kala itu Rahmat merasakan betul hawa dalam rumah yang baru dikosongkan 3 hari terasa begitu singup dan sedikit lembab. Namun Rahmat tetap meneruskan melangkah masuk, menepis pikiran liar serta menekan rasa takutnya. Gemuruh degup jantung Rahmat seakan terpacu kencang ketika melihat kamarnya dalam keadaan kosong. Tak ada sosok istrinya, tak ada tas maupun ransel yang dibawa Warni untuk mengemas barang kebutuhannya. Yang ada saat itu hanya bau wangi kembang kamboja menyengat, serta keredupan dari cahaya lampu kamar. Bingung dan panik mulai menghinggapi Rahmat yang tak mendapati sosok istrinya. Padahal, dalam hitungan waktu menurut pikirannya, seharusnya Warni sudah selesai mengemasi barang-barang miliknya. Rahmat akhirnya meninggalkan kamar dan mencoba mencari Warni ke arah belakang, melangkah penuh rasa khawatir sambil memanggil-manggil pelan. Namun sesampainya di dapur ruang terakhir dalam rumahnya, sosok Warni juga tak dijumpainya. Bahkan suara panggilan yang masih terus keluar dari mulutnya juga tak bersahut, meski sudah mengeras dan lantang. Kekhawatiran serta kecemasan Rahmat semakin mencuat, manakala sampai hari mulai gelap. Namun belum juga menemukan sosok istrinya. Lama Rahmat mencari dan memeriksa di dalam rumah, memeriksa tiap-tiap ruangan yang ada, sambil terus memanggil, tapi tetap saja nihil. Hingga akhirnya, satu bisikan kuat mendorong dirinya untuk mencari di belakang rumah. Rasa takut yang menyelimuti jiwanya, sebentar ia abaikan demi mencari keberadaan Warni. Setapak demi setapak kaki Rahmat menyusur pekarangan belakang rumahnya. Cahaya membulat dari pancaran senter di tangan kanannya sedikit membantu penglihatannya dari suasana gelap waktu malam yang baru menyapa alam. Kelegaan sekilas menyirat di wajah Rahmat kala cahaya senternya menangkap punggung satu sosok yang berdiri membelakangi. Sosok dengan juntaian rambut serta pakaian sama persis dengan milik Warni, membuatnya mempercepat langkahnya. "Dek, kenapa kamu malah di sini? Ayo kita pulang," ucap Rahmat setelah dirinya tinggal 2 meteran dari sosok yang ia yakini sebagai sosok istrinya. Tapi sampai beberapa saat menunggu, Rahmat tak mendengar sahutan. Bahkan sosok berpakaian sama persis istrinya, bagaikan patung, diam tak bergerak sama sekali. "Dek, kamu kenapa?" Lagi Rahmat mencoba menyapa diulang-ulang, namun hal yang sama dilakukan sosok di depannya. Firasat tak enak seketika menyeruak dalam batin Rahmat. Keyakinannya akan sosok di depannya adalah Warni sedikit demi sedikit luntur. Mendapat gelagat aneh dari sosok itu, apalagi tak berselang lama, bau wangi kamboja tiba-tiba saja hadir menyusup di hidungnya saat rasa heran masih mendera. Rahmat akhirnya nekat melangkah ke samping demi memastikan sosok itu.
Tangannya dengan spontan mengarahkan cahaya senter ke arah wajah saat dirinya tepat berada di samping kanan sosok wanita itu. Dan betapa terkejutnya Rahmat kala matanya dengan jelas melihat raut muka putih pasi, terhias dua cairan merah mengalir dari dua bola matanya. "Tidak, kamu bukan Warni," ucap Rahmat bergetar setelah tersurut mundur dua langkah. Selintas sosok sama persis Warni tertunduk sebelum kemudian kembali menengadah dan perlahan berpaling ke arah Rahmat dengan tatapan mata sayu memelas seolah penuh penyesalan hingga menggulirkan dua lelehan darah dari dua lubang matanya. "Kamu bukan istriku. Kamu bukan Warni," seru Rahmat di sela-sela tekanan rasa takutnya. Lutut dan tubuhnya semakin terasa lemah tak bertulang kala sosok persis istrinya memalingkan wajah, menjulurkan tangan serta jari telunjuk yang mengarah ke tempat rerumpunan bambu. Rahmat yang masih memiliki kesadaran seolah tertuntun untuk mengikuti arah jari telunjuk sosok itu. Matanya perlahan menatap rerimbunan yang bergerumbul gelap. Tak ada apapun yang tertangkap bola mata Rahmat saat itu. Namun ketika senter di tangan kanannya tergerak mengarahkan cahayanya tepat di tengah rumpunan bambu, seketika itu juga tubuh Rahmat goyah tersurut satu langkah dan jatuh terduduk. "Warni, apa yang kamu lakukan?" Lirih suara Rahmat, tertekan rasa takut dan ngeri melihat sosok asli istrinya tengah tersimpuh memangku seonggok gumpalan lunak berwarna hitam kemerah-merahan yang berdenyut seolah bernyawa. Tawa melengking sesaat, kemudian terdengar dari sosok wanita yang berdiri di depan Rahmat, mengalihkan kembali mata Rahmat untuk menatap padanya. Lagi-lagi Rahmat terkesiap tanpa ekspresi, manakala sosok yang awal dirinya lihat berwujud sama persis dengan istrinya telah berubah menjadi sosok wanita bergaun putih panjang bermata putih rata. "Pulanglah, istrimu sudah tak bisa keluar dari sini membawa nyawanya, karena istrimu sudah terlanjur lancang, terlalu berani ingin merusak tempat tinggal anak-anak ini." Satu bentakan keras dari arah samping kiri kembali mengentak jiwa Rahmat, tepat setelah tawa nyaring melengking berhenti. Bentakan dari sesosok wanita tua berambut putih menjuntai acak-acakan sambil menyorotkan tatapan tajam ke arahnya. Tak hanya itu, tak berapa jauh dari sosok yang tak lain adalah Mbah Sula. Puluhan sosok bocah beragam bentuk berdiri berjejer di belakang dan samping. Wajah-wajah mereka menyirat kengerian, mata mereka yang sebagian juling dengan tanda bulatan hitam, serta derai lelehan mengering kemerahan di pipi, menunjukkan kemarahan yang tertahan, membuat diri Rahmat seolah tak lagi merasa berada di alam dunia nyata. Wajah Rahmat yang sudah bagai kapas, tertunduk. Matanya mengerjap erat, bibirnya terkatup rapat, tapi tak mampu menutup dan menahan telinganya untuk tak mendengar tawa ngikik dari sosok wanita berambut panjang menyapu tanah dan riuh gemuruh suara puluhan sosok bocah yang ikut mengiring langkah Mbah Sula mendekati sosok tersimpuh Warni. Ingin rasanya Rahmat segera bisa meninggalkan tempat itu, namun tubuhnya sudah terasa seperti tak teraliri darah, kaku membeku. Jangankan untuk berlari, berdiri pun rasanya Rahmat tak lagi sanggup. Akan tetapi hal itu tak berlangsung lebih lama, sebab berselang beberapa saat kemudian, satu pemandangan di depan, di tempat di mana sosok istrinya tersimpuh, jiwa Rahmat kembali bergejolak hebat. Tubuhnya seketika memanas mendapati satu jeritan menyayat istrinya, kala beberapa sosok anak kecil bermata juling putih rata menyeret dengan paksa tubuh Warni masuk ke dalam rumpunan bambu. "Tidak, jangan bawa istriku, hentikan!" teriak Rahmat lirih tertahan. Namun semua itu sia-sia. Tubuh Warni terus saja terseret masuk, meninggalkan suara ratapan memilukan. Sebelum tertutup kabut tipis mengepul dari tempat hilangnya tubuh Warni bersama puluhan sosok bocah dan Mbah Sula, menyisakan sosok Nyai yang kembali tertawa nyaring melengking ketika melihat Rahmat tak berdaya. Satu senyum sinis dan tatapan menyengit di sela tawa yang mereda sempat Rahmat lihat dari sosok Nyai, dan menjadi akhir penglihatannya saat sosok Nyai menyusul masuk dalam rumpunan bambu, meninggalkan suara gemeresek dari rambut panjangnya yang bersentuhan dengan guguran dedaunan bambu kering. Harum wangi Kamboja yang awal menyapu wajah dan menyesak di rongga hidung Rahmat sebentar ikut hilang.
membuat Rahmat tak berselang lama memaksa tubuh lemahnya bangkit. Cepat dan beriring kepanikan saat kaki Rahmat yang masih terlihat goyah mengayun meninggalkan tempat itu. Tak terpikir lagi kotor di tubuh dan pakaiannya yang tertempel debu tanah serta lembaran daun-daun kering bercampur keringat. Tak dihiraukannya lagi air mata meleleh deras membasahi pipi. Tak dirasakannya lagi degup jantung ketakutan dan desiran darah mengalir. Yang ia ingin, yang ia kejar saat itu, bisa segera pergi mencari pertolongan untuk menyelamatkan istrinya. Kencang kaki Rahmat mengayun setelah sampai di halaman. Ia terus dan terus berlari seraya berteriak meminta tolong, mengundang kekagetan dan panik bercampur heran dari beberapa orang laki-laki pernah menjadi tetangganya yang sedang berkumpul di sebuah pos ronda. Tak lama kerumunan puluhan lelaki dan beberapa perempuan tampak mengerubung mengelilingi tubuh Rahmat yang kembali tersungkur kelelahan. Wajah pucatnya sebentar mengitari raut di sekelilingnya, menatapinya satu persatu, sebelum suara terbata dari tenggorokan sedikit menjawab rasa penasaran orang-orang di sekitarnya. Deru nafas Rahmat sedikit melonggar setelah satu gelas air putih yang disodorkan oleh seseorang. Ia teguk tak bersisa. Tapi tak lama, raung tangisnya pecah saat teringat kejadian yang menimpa istrinya. Suara memohon, memelas dari bibir Rahmat segera ditanggapi beberapa orang yang telah mengerti dari cerita singkat Rahmat, dengan segera berlalu mencari Mbah Sarji dan Ustadz Lukman. Selang 15 menitan, tampak sosok Mbah Sarji dan Ustadz Lukman datang beriringan, lalu segera beranjak meninggalkan tempat itu. Setelah mendengar penjelasan ringkas Rahmat, ketegangan terlihat memenuhi wajah-wajah mereka yang mengikuti langkah Mbah Sarji dan Ustadz Lukman saat baru memasuki tanah kosong pekarangan yang membentang lumayan luas dari bangunan rumah Rahmat ke belakang. Sejenak Mbah Sarji yang berjalan paling depan menghentikan langkahnya saat akan melewati parit kecil berjembatan papan. Urat leher dan wajahnya terlihat tertarik mengencang, kala dua bola matanya melihat ke arah rumpunan bambu yang terlihat terang, terbantu dari paparan cahaya beberapa senter. Suasana seketika hening, mereka yang mengikuti seolah ikut terpaku oleh sikap Mbah Sarji, meski tak melihat apapun atau mengerti dengan apa yang tengah dirasa oleh Mbah Sarji. Tapi dari gelagatnya mereka yakin bila ada sesuatu dalam pandangan mata lelaki tua sesepuh mereka. "Ada apa, Mbah?" tanya Lukman lirih yang berada di samping kanan Mbah Sarji. "Berat. Saya rasa istri Mas Rahmat tak lagi tertolong," jawab Mbah Sarji tak kalah lirih, seperti tak ingin terdengar oleh Rahmat yang berdiri di sisi kiri dengan diapit dua lelaki tetangganya. Lukman yang mendengar ucapan Rahmat sejenak terkesiap. Matanya segera beralih ikut menatapi rumpunan bambu sebelum akhirnya tertunduk dan menggeleng pelan. "Untuk urusan ini saya serahkan pada jenengan, Mbah," ucap Lukman masih pelan dan lirih. Tanpa menjawab lagi, Mbah Sarji akhirnya maju mendekat ke arah rumpunan bambu. Lalu tak lama beberapa lelaki yang ditunjuk Mbah Sarji ikut menyusul termasuk Lukman. "Tolong ambilkan bunga 3 warna dan 7 biji dupa gunung kawi di rumahku," perintah Mbah Sarji pada salah seorang lelaki setengah baya yang berada paling dekat darinya. "Baik, Mbah," jawab sang lelaki sebelum berlalu. "Apa masih bisa diambil jasad itu, Mbah?" tanya Lukman berbisik, seperti telah mengetahui dengan keadaan di tempat itu. "Saya akan usahakan. Tolong nanti Mas Lukman bantu doa supaya bisa menurunkan dan mengembalikan jasad itu," jawab Mbah Sarji sembari menunjuk muka ke satu arah, yang kemudian disambut anggukan kepala Lukman. Beberapa puluh menit suasana hening, penuh ketegangan berlangsung. Sedikit berubah kala lelaki yang mendapat perintah Mbah Sarji tiba dengan menenteng sebuah bungkusan. Tak lama Mbah Sarji duduk bersila setelah menaburkan bunga di rumpunan bambu serta membakar 7 biji dupa yang dibawa lelaki dari rumahnya. Lukman yang mendapat isyarat Mbah Sarji segera ikut bersila di belakang, lalu disusul 4 lelaki sekaligus yang juga atas perintah Mbah Sarji. Detik, menit telah dilalui Rahmat serta orang-orang yang menunggu. Mbah Sarji, Ustadz Lukman dan beberapa orang lainnya penuh ketegangan. Hawa anyep sangat dirasakan semua orang di tempat itu. Debaran rasa takut memenuhi raut mereka yang mulai terbasahi bulir-bulir bening keluar dari pori-pori kulit masing-masing.
Apalagi kepulan asap menebarkan bau wangi khas dari 7 buah dupa yang terbakar, semakin membuat jantung dan dada mereka berdegup bergemuruh tak beraturan. Hanya Rahmat kala itu yang sudah seperti hilang rasa takut di hatinya. Wajahnya terlihat lekat menyirat kecemasan, menanti dan berharap istrinya bisa diselamatkan. Namun, harapannya tertolak dengan kenyataan yang diterimanya beberapa waktu kemudian. Berawal dari suara gemerasa keras dalam rumpunan bambu, lalu tak lama disambut satu jeritan dari salah seorang lelaki yang berdiri paling depan atau tepat di sisi parit kecil, membuat suasana seketika gaduh hingga membuat Mbak Sarji, Lukman dan 4 orang yang tengah duduk bersila spontan berdiri. Kegaduhan semakin ramai, riuh oleh ucapan istighfar yang lantang bersautan dari bibir orang-orang yang mendekat dan ikut melihat ke arah parit. Setelah ditunjukkan oleh lelaki pertama berteriak, "Astagfirullah, astagfirullah," ucap Lukman bersautan dengan yang lain saat ikut melihat ke dalam parit tak seberapa dalam, di mana dia, Mbak Sarji dan semua yang ada di tempat itu, dengan bantuan seluruh cahaya senter begitu jelas, bahkan sangat jelas, melihat satu sosok tubuh terlentang berlumur lumpur. Sesosok tubuh yang tak lain adalah milik Warni langsung membuat tubuh Rahmat sebentar meronta sebelum akhirnya roboh dalam papahan 2 orang. Ia tak kuat, tak mampu melihat kenyataan istrinya terkapar tanpa nyawa dan dalam keadaan mengenaskan. Matanya membeliak, melotot ke atas, mulutnya ternganga lebar hingga terangkat sedikit rahangnya, seperti merasakan ketakutan dan sakit teramat sangat sebelum ajal datang menghampirinya. Malam itu juga, suasana kampung geger dengan cerita kematian Warni di tempat yang oleh mereka, warga kampung sekitar, disebut Kedung Terekan, di mana sebutan itu tersemat lekat sebab cerita masa lalu yang mengerikan. Tempat yang sempat kengeriannya mereda beberapa tahun, kini kembali menjadi buah bibir setelah menelan korban atau mengambil nyawa Warni. Namun dari semua itu, dari segala malapetaka yang menimpa Warni, sampai pada kematiannya yang tragis, tak banyak rasa simpati ditunjukkan warga sekitar. Mereka lebih pada rasa takut akan tempat yang kembali, atau bahkan semakin mereka anggap angker setelah kematian Warni malam itu. Penyesalan, kesedihan menggurat jelas di wajah Rahmat. Matanya tak lepas tertumpu pada sosok jasad istrinya. Di sepanjang jalan hingga tiba di rumah Mbok Ngah dan Pak Kasdi, isak tangis, jerit histeris memilukan, membahana saut menyahut di dalam rumah tembok bercat kuning milik Pak Kasdi setelah kedatangan tubuh kasar Warni anaknya tanpa nyawa, hingga sampai pada prosesi penyucian, pengkafanan dan pelaksanaan fardu kifayah. Rahmat mengikuti dengan diam, pikirannya kosong, jiwanya terguncang, melihat kenyataan istrinya telah terbujur terbalut kain putih, berikat tali-tali kecil, menguncup di atas kepala, berhias kapas-kapas putih di beberapa bagian tubuhnya, menebarkan wangi khusus dari khas pada jasad, menandakan satu isyarat lambaian dan salam perpisahan untuk dunia, beserta isinya yang selama ini ia kejar, ia banggakan, namun tak lagi memberi arti apapun. Apalagi saat seonggok tubuh yang dirawatnya sewaktu bernafas tertanam paksa di dalam tanah berukuran sempit tanpa cahaya. Tak satu pun barang kebanggaan yang ia dapat, ia beli dari hasil jerih payahnya, menemani tidur panjang di tempat gelap dalam kesendirian. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, akhir dari sebuah kisah misteri yang berjudul Terekan Kedung Janin. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.